adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti kangen ya, kita udah lama banget gak pernah ketemu di sekolah minggu. Tapi jangan khawatir, walaupun kita tidak beribadah di sekolah minggu, tapi kakak-kakak sekolah minggu hadir secara online ke rumah adik-adik. Nah, yuk kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita sama-sama beribadah. Ya, Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi adik-adik untuk beribadah minggu ini. Yuk adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Aku diberkati, karena kita anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Aku diberkati. Ayo bangkit berdiri. Sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita sama-sama mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah bersama-sama, bersama Papa, Mama di rumah, dan juga kakak-kakak sekolah minggu lewat media online. Tuhan Yesus, kami rindu untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini temanya adalah Tuhan meneguhkanku. Mau bicara apa ya firman Tuhan hari ini? Yuk kita sama-sama mendengar, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Yuk semuanya pasti bisa ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku.
adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Reni. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan meneguhkanku. Ayo kita sama-sama menyimak firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu saud Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menambahkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan.
Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Adik-adik, sudah menyimak firman Tuhan bukan? Kakak mau tanya, masih ingat cerita nggak? Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kepada Musa, kalau Musa akan menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel, Tuhan akan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tempat penindasan, dari Mesir. Waktu itu Musa langsung terima nggak ya? Iya, Musa nggak terima. Musa bilang, Tuhan, bagaimana kalau aku sampai ketemu bangsa Israel nggak percaya kalau Tuhan yang menampakkan diri buat saya. Jangan-jangan nanti mereka bilang begini, Tuhan tidak menampakkan diri kepada kamu, Musa. Adik-adik, Tuhan langsung bertanya kepada Musa, Musa, apakah yang sedang engkau pegang? Musa langsung menjawab, saya sedang memegang tongkat, Tuhan. Lemparkan tongkatmu ke tanah. Musa kemudian melemparkan tongkatnya ke tanah. Ajaib, adik-adik. Itu berubah menjadi seekor ular yang bisa mau siap mematok Musa, adik-adik. Musa langsung lompat ketakutan. Saya takut ular. Kalau dipatok ular bisa mati. Kemudian Tuhan bilang lagi kepada Musa, ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Musa perlahan-lahan mengambil ekor ular itu. Cepat-cepat dia tangkap dan celing. Ular itu sekarang berubah lagi jadi tongkat, adik-adik. Kemudian Tuhan bilang lagi kepada Musa, sekarang masukkan tanganmu ke dalam baju. Musa kemudian masukkan tangannya ke dalam baju. Dan ketika Musa mengeluarkan tangannya dari baju, tanganku jadi putih. Aku sakit kusta. Masukkan tanganmu kembali ke dalam baju. Musa cepat-cepat masukkan tangan ke dalam baju. Begitu dia mendengar suara Tuhan. Kemudian Musa menarik pelan-pelan. Tangan saya sekarang sembuh lagi. Kedua tanda ini adalah bukti bahwa engkau telah bertemu dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bila mereka belum percaya juga, ambillah air dari sungai Nil, tumpahkan ke tanah kering. Air itu akan berubah menjadi darah. Wah, adik-adik, ini betul-betul tanda yang ajaib. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, manusia tidak bisa melakukan tanda seperti itu.
tanda itu tidak bisa terjadi adik-adik. Tapi si Musa rupanya masih mau menghindar adik-adik. Musa bilang, tapi Tuhan, aku ini kan gak pandai bicara. Dari dulu sampai sekarang aku juga gak pandai bicara. Musa coba ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, utus orang lain aja deh. Siapa saja yang Tuhan bisa utus. Jangan saya, orang lain aja. Tidak, engkau yang kuutus. Pergilah, kakakmu Harun akan membantu kamu. Harun yang akan bicara kepada umatku, kepada Firaun. Sampaikan kata-kata dariku yang harus ia sampaikan. Bawalah selalu tongkatmu. Pakailah untuk membuat tanda-tanda mujizat. Adik-adik, apa yang terjadi dengan Musa? Akhirnya Musa mau bersedia diutus Tuhan, karena dia dibantu sama kakaknya Harun. Terutama Tuhan janji akan menyertai Musa. Nah, sama seperti Musa adik-adik, kita juga diutus Tuhan untuk bisa berguna bagi orang lain, bisa berguna bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa Indonesia. Tuhan sudah kasih kita kesehatan, kasih kita pakaian yang cukup, makanan yang cukup, kasih kita punya banyak talenta. Adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik pandai di sekolah, adik-adik menjadi anak-anak yang pandai melukis. Banyak sekali talenta yang Tuhan kasih. Nah, kita juga harus rajin dan patuh kepada Tuhan. Jangan takut. Adik-adik nanti lihat gambar di depan sini. Ya, ada seorang anak, dia gak berani sebenarnya untuk nyebrang. Tapi bapaknya dari belakang bilang, ayo jalan, ada saya. Dia berani melakukan penyeberangan itu karena bapaknya menyertai dia. Nah, adik-adik jangan pernah takut. Tuhan akan selalu meneguhkan kita karena Dia mengasihi kita supaya kita bisa melakukan hal-hal baik untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, adik-adik coba lihat gambar ini. Hidup kakak, hidup adik-adik mungkin biasa-biasa aja, ya. Gambar kita ini nggak berwarna, biasa-biasa saja. Tapi ketika adik-adik berdoa, minta Tuhan memakai adik-adik, Tuhan akan sanggup meneguhkan adik-adik. Dengan perlahan-lahan, dengan berjalannya waktu, Tuhan akan merubah hidup kita menjadi berwarna. Hidup kita akan menjadi indah di dalam Tuhan adik-adik, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya? Kita diminta Tuhan Yesus untuk menjadi berkat untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita. Wah, luar biasa ya, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita juga menjadi berkat untuk sesama. Oleh karena itu adik-adik, ayat hafalan kita yaitu dari teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kini waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop
dan nanti dibawa pada saat kita sudah beribadah ke gereja. Atau mama papa bisa mentransfer ke rekening gereja. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan bertemu lagi lewat media online. Oleh karena itu, adik-adik tetap belajar, tetap mengikuti semua peraturan tentang kesehatan. Oh iya, Kak Ayu mau ngucapin selamat adik-adik untuk yang sudah naik kelas. Ada yang di kelas 1, ada yang di kelas 2, ada yang di kelas 3. Selamat ya adik-adik, dan adik-adik akan tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum kita berdoa penutup, Kak Ayu mau ajak adik-adik bernyanyi bersama. Kita mau katakan, bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar, dan bersama Yesus tidak ada yang sukar, karena bersama Yesus ada jalan keluar. Yuk semuanya bangkit berdiri lagi, kita angkat pujian ini bersama-sama. Bisa ya adik-adik ya? Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nah, adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa karena ibadah kita sudah selesai. Mari lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau belajar menjadi anak-anak yang Tuhan berkati, dan kami juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah, tapi kami percaya Tuhan Yesus terus menjaga dan menyatukan kami. Pertemukan kami kembali minggu depan, baik itu dalam ibadah online maupun dalam waktu dekat. Tuhan mempertemukan kami di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah orang tua, mama papa, kakak adik, juga saudara kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya adik-adik, terus apa? Cuci tangan, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk terus pakai masker kalau keluar rumah, tetap pakai maskernya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.